guys, kembali lagi dengan saya Hugo Tara, Taman Bermain. Well, nggak kerasa kita udah kembali lagi ke movie review ya guys. Nah, kali ini ada yang spesial guys. Di sini saya akan ngebahas film yang bertema atau yang bergenre zombie guys. Nah, di sini saya akan ngebahas tidak satu film, tapi langsung ke 7 film sekaligus guys. Nah, ini adalah beberapa film zombie yang paling keren dan paling bagus yang pernah saya nonton. Nah, tetapi sebelum saya nge-review film-film berikut, di sini saya akan menyampingkan dulu film-film yang sudah bergenre zombie, tapi dia mungkin sudah box office atau berbudget besar seperti Resident Evil, ada I Am Legend, dan Train to Busan, dan lain-lain guys. Karena seperti yang kita ketahui, mungkin film-film tersebut sudah terkenal atau sudah sering muncul di TV guys. Ada yang seperti World War Z karena Brad Pitt-nya mungkin orang pengen menonton. Ada Train to Busan mungkin karena pas booming-boomingnya band Korea atau boy band Korea. Maksudnya boy band Korea ya, bukan band Korea. Di situ kan pasti banyak orang yang pengen nonton kan ya filmnya. Ada juga seperti I Am Legend mungkin karena aktor ternama seperti Will Smith yang bermain. Nah, di sini yang spesialnya di 7 film zombie yang pengen saya bahas ini, mungkin dia lebih ke kuda hitam guys, ke dalam dunia perfilman zombie. Tapi bisa dikatakan ini adalah film zombie yang terbaik yang pernah saya nonton. Nah, dijamin teman-teman nggak bakal nyesal. Nah, nggak perlu berlama-lama, kalau gitu langsung aja saya review ke 7 film yang berikut ini ya guys. Nomor 7, La Nuit à Divorce Le Monde. Maafin kalau pronounce-nya salah ya guys, soalnya di sini saya memang nggak mengerti bahasa Prancis sama sekali. Di judul film ini yang jika diartikan dalam bahasa Inggris adalah The Night Eats the World. Film ini yang mengisahkan setelah Sam mengikuti pesta malam yang meriah, Sam yang tertidur di kamar kosong terbangun keesokan paginya. Sam menghadapi kenyataan bahwa dia telah tinggal seorang diri, dan jalanan kota Paris dipenuhi oleh zombie. Terpaku oleh rasa ketakutan, Sam harus melindungi dirinya di dalam gedung dan mencari jalan untuk kelangsungan hidupnya. Ia menjelajahi gedung apartemen di mana ia terperangkap. Lama-kelamaan, Sam terlena dengan kenyamanan dalam kesendiriannya. Tapi lama-kelamaan, dia pun mulai menyadari bahwa dia tidak bisa tinggal di apartemennya tersebut. Apakah dia benar satu-satunya yang selamat? Bagaimana Sam dapat keluar dan menyelamatkan diri dari gedung yang dikelilingi oleh zombie? Well, ini mungkin satu-satunya film zombie keluaran Prancis yang terbaik yang pernah saya nonton hingga saat ini guys. Film ini dirilis di tahun 2018 dan masih sangat fresh setelah kian lama tidak produksinya film zombie belakangan. Ini juga seperti franchise ketiga dalam film 28 Days Later yang mempunyai ending di Paris. Dan film ini scene awalnya juga di Paris. Tapi sayangnya kita masih harus menunggu ya guys untuk film franchise ketiga dari film 28 Days Later. Well, ini mungkin salah satu film zombie terbaik keluaran dari Prancis yang pernah saya nonton sampai saat ini. Nomor 6, Walking Dead. Well, salah satu TV series zombie yang terbaik sepanjang masa ini, sangat cocok untuk kamu yang lagi gabut tapi pengen banget nonton movie maraton dan ingin tenggelam dalam ketegangan terus-menerus. Dikisahkan The Walking Dead yakni tentang kumpulan manusia yang berusaha melewati keganasan zombie. Kisah ini bermula dari seorang sheriff bernama Rick yang tertembak ketika menangkap penjahat. Rick kemudian koma dan dirawat di rumah sakit. Saat Rick bangun dari koma, hal yang terakhir diingat Rick adalah saat temannya Shane sedang berbicara dengannya. Rick mencoba memanggil dokter dan perawat, namun tidak mendapat jawaban. Dia akhirnya melepas peralatan medis yang menempel di tubuhnya dan kembali memanggil-manggil perawat, namun tidak ada jawaban. Rick lalu memaksakan diri untuk keluar ruangan. Dia kaget ketika melihat keadaan rumah sakit kacau, sepi, dan darah berceceran di mana-mana. Setelah itu, petualangan pun dimulai. TV series yang dimulai pada tahun 2010 ini akan segera masuk musim terakhirnya ya guys. AMC telah merilis teaser pertama dari The Walking Dead season ke-11. Sesi pertama akan tayang perdana pada 22 Agustus 2021 mendatang. Terdapat 8 episode pertama yang akan tayang pada mulai 22 Agustus mendatang. Setelah itu, The Walking Dead akan menyisakan 16 episode lagi yang akan menyusul tayang setelahnya. Well, jika ini benar, gak terasa Walking Dead telah menemani kita selama 12 tahun ya guys. Nomor 5, Kingdom. Jika di Amerika punya Walking Dead dengan TV seriesnya,
di Asia kita punya Kingdom dengan serial TV terbaik dari Netflix. Kingdom juga merupakan serial Korea pertama yang original yang diproduksi oleh Netflix. Walaupun masih tergolong baru, namun plot yang disuguhkan betul-betul sangat luar biasa keren, yaitu yang bertemakan kerajaan di zaman dulu. Seperti yang kita ketahui, banyak film zombie di luar sana yang tidak terlalu berfokus pada alur cerita, yang dimana hanya banyak menampilkan aksi kejar-kejaran zombie saja dan wabah yang kurang jelas asalnya guys. Namun tidak dengan Kingdom. Kingdom sendiri mengambil setting di era Joseon, beberapa tahun setelah penjajahan Jepang kepada Korea. Saat itu terdengar isu-isu bahwa raja telah wafat, sehingga rakyat mendesak Pangeran Mahkota Li Cheng untuk segera naik tahta. Namun, isu tersebut dibantah pihak istana yang menyatakan bahwa raja sedang dalam keadaan sakit parah, bukannya meninggal. Li Cheng pun ingin menjenguk ayahnya, namun tidak diperbolehkan sama sekali karena penyakit yang diderita oleh ayahnya sangat cepat untuk menular. Namun Li Cheng malah menjadi korban konspirasi politik istana dengan diberikannya tugas untuk menginvestigasi wabah penyakit di provinsi bagian selatan. Well, di film ini kita akan betul-betul dimanjakan dengan alur cerita yang sangat tersusun rapi dan visual yang sangat memanjakan mata. Kingdom season 1 ini berisi 6 episode dan seluruh episodenya sangat worth it untuk dinonton. Penyusunan plot ceritanya sangat baik sehingga membuat saya tetap betah berlama-lama untuk menonton di depan TV. Saya menghabiskan serial ini dalam waktu 1 hari aja guys. Pokoknya serial ini wajib banget untuk kamu tonton. Nomor 4, REC. REC merupakan sebuah film Spanyol yang dirilis pada tahun 2007. Hingga saat ini REC sudah mempunyai 4 seri ya guys. Film ini menceritakan seorang reporter wanita yang bernama Angela bersama kameramen yang bernama Pablo. Mereka sedang meliput segala aktivitas para pemadam kebakaran di sebuah gedung. Angela dan Pablo akhirnya berkesempatan untuk ikut meliput aktivitas para pemadam kebakaran saat mendapat tugas darurat. Keadaan terasa tenang dan aman-aman saja sampai di tengah malam para petugas mendapat siren yang berarti mereka mendapat panggilan tugas untuk emergency. Angela dan Pablo terus mengikuti kedua orang petugas yang sampai di sebuah apartemen. Di sana juga terlihat ada 2 orang petugas dari kepolisian. Awalnya, tugas awal mereka adalah hanya untuk membebaskan seorang wanita tua yang menurut laporan penghuni apartemen lainnya, terdengar wanita itu sedang berteriak dan terkurung di dalam kamarnya. Tapi nyatanya, apa yang akan mereka hadapi dan terekam dalam kamera tidak hanya itu, tapi sebuah teror yang sangat mencekam. REC yang menggunakan teknik first person camera atau handheld camera seperti dalam film Cloverfield, ini adalah film zombie yang sangat baik menurut saya. Sangat orisinil, tanpa basa-basi, film ini akan terasa sangat mencekam sepanjang film. Film ini juga diadaptasi oleh Amerika dalam film berjudul Quarantine. Tetapi tentunya film ini jauh dari versi aslinya. Film REC sampai saat ini sudah dibikin sampai 4 seri ya guys. Sayangnya di REC keempat, film ini seperti anti klimaks dan tidak seperti seri ke-1, 2, dan ketiganya. Pokoknya untuk film zombie terbaik keluaran Spanyol, REC adalah yang terbaik. Nomor 3, 28 Days Later. Film yang berhasil menduduki peringkat 100 besar film terbaik di Inggris sepanjang masa ini menurut saya sangat memukau. Dikisahkan wabah mematikan menjangkit Britania Raya pasca kehidupan yang melibatkan aktivitas perlindungan hewan dan simpanse di laboratorium. Para aktivis berniat menyelamatkan sang hewan dari praktik ilegal yang dilakukan beberapa ilmuwan. Sayangnya mereka tidak mengetahui keberadaan virus yang melekat di tubuh simpanse tersebut. Nah, 28 hari kemudian Jim terbangun di ranjang rumah sakit St. Thomas setelah berhasil melalui masa koma. Alangkah terkejutnya Jim saat ia melihat kota London dalam keadaan porak-poranda tanpa adanya tanda kehidupan. Yang keren dari film ini adalah mengenai bagaimana sang sutradara dengan begitu mengagumkannya menampilkan suasana kota yang benar-benar sepi, hancur, dan berada dalam situasi genting. Selain itu, horor yang dibawakan juga mampu menghadirkan sentakan-sentakan thrilling bagi penonton. Film zombie yang satu ini cukup banyak menampilkan adegan dramatis, sebuah pengembangan cerita yang berhasil dan tidak mengaburkan identitas film ini sebagai film zombie. Sayangnya setelah sudah sangat lama menanti, yaitu selama 21 tahun menunggu, belum ada tanda-tanda kapan sequel ketiga dari film ini akan diproduksi, yaitu yang berjudul 28 Months Later. Well, semoga aja cepat terwujud ya guys. Karena jujur saja film ini adalah salah satu film zombie favorit saya sepanjang masa juga guys. Nomor 2,
Dawn of the Dead. Well, ini adalah film favorit saya guys, yaitu Dawn of the Dead. Film yang dirilis di tahun 2004 ini mengisahkan sederhana saja, di mana awalnya kita akan diajak berkenalan dengan seorang suster bernama Anna yang setelah pulang bekerja justru dikejutkan dengan kemunculan anak tetangganya yang menyerang sang suami. Ternyata anak itu telah berubah menjadi zombie, dan itu juga yang menyebabkan suami Anna berubah menjadi zombie. Di luar ternyata kondisi sudah sangat parah, di mana zombie-zombie mulai menyerang kota. Anna yang berusaha melarikan diri bertemu dengan para survivor lainnya, seperti Sersan Kenneth dan teman-teman lainnya. Mereka lalu memutuskan untuk bersembunyi dalam sebuah mall, sambil menunggu adanya bantuan datang. Di sana mereka mulai bertemu para survivor lainnya. Tapi tentu saja mall tidak akan aman selamanya, karena ratusan zombie di luar sana berusaha masuk untuk mendobrak mall tersebut. Well, perlu diketahui juga film ini adalah film remake ya guys, dari versi asli yang dirilis pada tahun 1978. Seringkali sebuah remake dikatakan buruk bukan karena kualitasnya yang memang jelek, tapi lebih karena tidak bisa menandingi kehebatan film aslinya, atau merusak hal penting yang ada di film aslinya. Tapi tetap saja menurut saya versi ini sangat baik dibandingkan versi originalnya, yang hanya menghadirkan zombie yang bergerak lambat seperti boneka. Dan uniknya di film ini kita akan diperlihatkan juga zombie yang berbentuk bayi yang tidak terlalu diekspos, karena mungkin akan sangat kontroversial ya guys. Pokoknya film ini sangat menghibur, dan jika suatu saat saya akan membuat film zombie, mungkin alur cerita seperti film inilah yang sangat masuk akal untuk saya eksekusi ke depannya. Nomor 1, Night of the Living Dead. Dan di pemuncak film zombie terbaik ini saya tempatkan Night of the Living Dead tahun 1968 dan versi remake Night of the Living Dead tahun 1990. Berbeda dengan Dawn of the Dead yang terlihat sangat kontras di kedua versinya, film ini justru terlihat sangat baik di kedua versinya masing-masing. Film ini adalah film zombie yang pertama kali meninggalkan teknik voodoo guys, yang tradisional, yakni di film ini menggunakan radiasi atom dan menyingkirkan invasi alien. Perlu diketahui juga, selama berdekade-dekade film zombie yang beredar di dunia selama ini adalah adaptasi dari karya seorang sutradara bernama George Andrew Romero pada tahun 1960 silam. Ia adalah bapak dari film zombie modern seperti yang banyak beredar film-film di saat ini guys. Night of the Living Dead sendiri mengisahkan upaya sekelompok manusia untuk bertahan hidup di tengah serangan mayat-mayat yang kembali hidup akibat radiasi dari insiden ledakan kapal di luar angkasa di atmosfer usai kembali dari planet Venus. Radiasi tersebut entah bagaimana membuat mayat-mayat di Amerika Serikat bangkit dari kubur dan menyerang manusia dan menjadi zombie. Set film ini sangat sederhana, namun suasana di zaman dahululah yang membuat film ini sangat mencekam dan sangat sulit untuk tidak dinikmati. Set minimalis juga tampak terlihat nyata, hanya berupa studio, sebuah rumah dengan rubana, serta lapangan rumput sebagai pemakaman, dan sejumlah properti lainnya seperti mobil, kursi, dan banyak papan kayu. Variety menyebut biaya pembuatan Night of the Living Dead yang masih gambar monokrom pada saat itu amat sederhana, yaitu hanya memakan biaya 114.000 US dollar saja guys. Namun ketika dirilis pada 1 Oktober 1968, film ini meledak di pasaran dan mampu menghasilkan box office sebesar 30 juta US dollar alias 263 kali lipat lebih besar dari budget sebelumnya. Wow, justru keuntungan ini sungguh besar dan berapa kali lipat ya guys. Pokoknya kita harus berterima kasih banget kepada Bapak George Andrew Romero, karena kalau bukan karena beliau yang membuat film pertama zombie pada tahun itu, mungkin film-film zombie sekarang tidak sebagus seperti yang kita nonton sekarang ini guys. Nah, itu tadi review ke-7 film zombie yang terbaik sepanjang masa versi Taman Bermain guys. Nah, mungkin teman-teman masih banyak yang kurang tahu atau belum pernah menonton film itu ya guys, karena film ini dirilis di tahun 2010-an ke bawah, lebih tepatnya di tahun 2000 dan 2005, dan ada juga yang di tahun 1990-an. Oke guys, sebelum saya akhiri video ini, di sini saya pengen memberi pengumuman sedikit ya untuk teman-teman, khususnya untuk teman-teman atau YouTuber di Makassar. Nah, di sini kan saya pengen ngebikin film-film pendek. Nah, kali aja di sini teman-teman ada yang ingin membuat project film atau ke musik atau sinematik, bisa langsung hubungin saya ya guys. Kita mungkin bisa collab ke depannya. Tapi di sini saya lebih spesifik pengen bikin film sih, film pendek. Nah, kalau untuk alat-alatnya sih kemungkinan saya sudah ada beberapa seperti yang saya gunakan sekarang propertinya.
Di sini mungkin saya pengen bikin film pendek yang bertemakan tentang kehidupan sehari-hari masyarakat di sekitar kita. Mungkin seperti anak kos, kehidupan sehari-hari anak kos, ataukah semacamnya, atau bisa juga yang bertema-tema dark short film, guys. Kalau gitu, mungkin kalau ada teman-teman yang mempunyai kenalan atau YouTuber yang ingin membuat film pendek juga, bisa langsung hubungi saya via email ya guys. Di emailnya sudah ada di deskripsi. Well, kalau gitu sampai sini dulu review film saya tentang 7 film zombie yang terbaik sepanjang masa versi Taman Bermain. Seperti biasa, jika teman-teman ada pertanyaan, kritik, dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar ya guys. Well, kalau gitu saya Hugo Tara signing out. Jangan lupa like dan comment, share, subscribe video ini jika teman-teman suka. Saya Hugo Tara signing out, having fun, karena dunia hanya taman bermain. Bye-bye. Wajib nonton ya guys.